Bayangkan sebuah tempat di mana waktu terasa berhenti pada tahun 1850-an, di mana teknologi modern dilarang, dan melanggar aturan berarti diusir sepenuhnya dari semua orang yang pernah kamu kenal. Kaum Menonite tradisional pada umumnya menolak teknologi. Tanpa internet, hidup bisa terasa cukup membosankan. Namun keluarga mereka sangat besar, sehingga mereka selalu memiliki kebersamaan. Ditambah banyak hewan ternak yang harus dirawat, misalnya ayam. Yang menarik, mereka sebenarnya kreatif dan sangat pandai memanfaatkan apa yang ada. Namun saat ini, banyak komunitas Menonite sudah mulai memasukkan teknologi modern ke dalam kehidupan mereka. Tetapi dengan aturan yang mereka tentukan sendiri, kamu mungkin melihat seorang Menonite memakai ponsel. Tetapi hanya untuk hal penting seperti pekerjaan atau mengatur kegiatan komunitas. Mereka bisa menggunakan komputer untuk pendidikan atau komunikasi. Tetapi memastikan teknologi itu tidak mengganggu tradisi dan nilai utama mereka. Intinya adalah menggunakan teknologi dengan sadar dan terkontrol. Komunitas tradisional yang sepenuhnya menolak kemudahan modern melakukannya karena, seperti yang dijelaskan seorang pemimpin komunitas, Alkitab mengajarkan bahwa untuk diterima di surga, mereka tidak boleh bersentuhan dengan hal modern seperti televisi, telepon, komputer, atau mobil. Mereka dididik untuk menolak modernitas. Bagi kelompok ini, aturannya mutlak. Jika tidak taat sepenuhnya, maka konsekuensinya adalah dikeluarkan dari komunitas selamanya. Ada hampir 350.000 Menonite tradisional yang sebagian besar tinggal di Amerika Latin dan wilayah pedesaan Amerika Utara. Mereka hampir sepenuhnya mandiri, hidup dalam koloni dengan sekolah, gereja, dan sistem perdagangan sendiri. Keterpisahan ini membantu melindungi mereka dari godaan dunia modern. Para pria bertanggung jawab pada pertanian, pertukangan, dan pekerjaan kayu dengan tangan dan alat sederhana. Mereka merawat lahan dan membuat perabot yang kuat serta indah untuk digunakan keluarga mereka selama bertahun-tahun. Perempuan dianggap sebagai pusat kehidupan rumah tangga. Namun peran ini jauh lebih luas dari sekadar memasak dan membersihkan. Mereka ahli mengawetkan makanan untuk musim dingin yang panjang, membuat selimut dan keranjang yang rumit dan bernilai seni, dan pada kelompok yang paling konservatif, menjahit seluruh pakaian keluarga dengan tangan. Satu-satunya barang yang tidak mereka buat sendiri adalah sepatu dan topi, yang dibeli dari pengrajin khusus dalam komunitas, dengan kain seharga 8 euro. Seorang perempuan Menonit dapat membuat 2 gaun dan 1 kemeja. Ini bukan soal berhemat secara berlebihan, tetapi tentang hidup dengan efisien dan penuh keterampilan, sehingga pengeluaran besar tidak diperlukan. Gaya hidup mereka sangat sederhana, hampir seperti kehidupan biara, tanpa hiburan, tanpa musik, tanpa olahraga, dan tanpa televisi. Waktu santai mereka hanya ada saat beribadah di gereja setiap hari Minggu. Saat kamu mendengar ini, saya penasaran. Apakah menurutmu gaya hidup sedisiplin ini bisa diterapkan di dunia sekarang? Tulis ya atau tidak di kolom komentar dan bagikan pendapatmu. Jika kamu merasa kencan modern itu rumit, tunggu sampai mendengar tentang proses pendekatan dalam komunitas Menonite. Proses ini sangat teratur dan diawasi ketat, hingga perjodohan pun terasa santai jika dibandingkan. Bagi gadis Menonite, perjalanan menuju pernikahan sering dimulai sejak usia muda. Namun setiap interaksi diawasi dengan cermat. Calon pasangan biasanya memulai dengan memberi hadiah kecil yang penuh perhatian. Tetapi itu bukan sekadar tanda kasih biasa. Setiap pertemuan harus diawasi dan hanya boleh dilakukan pada waktu yang telah disetujui oleh keluarga dan komunitas. Seiring hubungan berkembang, kedua pihak harus benar-benar mempertimbangkan apakah mereka siap untuk komitmen seumur hidup. Karena pernikahan di komunitas ini memang berarti selamanya. Tidak ada kencan santai, tidak ada tinggal bersama sebelum menikah, dan tidak ada masa percobaan. Jika hubungan tidak berlanjut, ada tradisi khusus di mana perempuan mengembalikan semua hadiah yang pernah diterimanya. Jujur saja, bisakah kamu membayangkan menjalani proses seperti ini? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Kami membaca semuanya. Jangan lupa tekan suka dan bagikan video ini kepada teman-temanmu sebagai dukungan. Terima kasih sudah bersama kami. Ketika sepasang Menonite memutuskan untuk menikah, lamaran menjadi urusan resmi yang melibatkan seluruh keluarga. Ayah pengantin perempuan secara tradisional menanggung seluruh biaya pernikahan.
Sebagai gantinya, mempelai pria menerima mas kawin yang dapat berupa ternak seperti sapi, perlengkapan rumah tangga, atau uang yang dirancang untuk membantu pasangan memulai kehidupan baru mereka. Pengaturan ini bersifat praktis dan ekonomis, memastikan pasangan muda memiliki sumber daya untuk menjadi anggota komunitas yang produktif. Persiapan pernikahan biasanya dimulai sekitar 1 minggu sebelumnya, dengan keluarga dan teman bekerja bersama. Dan upacara umumnya berlangsung pada hari Minggu, setelah rangkaian pertemuan komunitas. Setelah menikah, suami menjadi pencari nafkah utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi keluarga. Sementara istri mengelola rumah dan membesarkan anak, namun pasangan baru tidak dibiarkan sendirian. Seluruh komunitas Mennonite berperan aktif mendukung mereka, membantu membangun keluarga, dan memastikan nilai serta tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Menurutmu, bagian mana dari kehidupan pernikahan Mennonite yang mirip atau berbeda dengan tempat tinggalmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa membandingkan. Saya juga ingin tahu dari mana kamu menonton video ini. Apakah Amish dan Mennonite itu sama? Ini mungkin pertanyaan yang paling sering muncul, dan jawabannya lebih rumit dari yang dibayangkan banyak orang. Keduanya berasal dari tradisi Anabaptis, abad ke-16, dan berbagi nilai utama seperti kesederhanaan, ikatan komunitas yang kuat, dan komitmen pada perdamaian. Namun disinilah perbedaannya terlihat jelas. Kelompok Amish jauh lebih konservatif dan masih menolak sebagian besar kemudahan modern seperti listrik, mobil, dan teknologi sehari-hari. Pakaian tradisional mereka, gaya hidup pertanian yang sederhana, serta usaha menghindari pengaruh luar membantu mereka menjaga budaya mereka dari generasi ke generasi. Mennonite, meskipun tetap menghargai kesederhanaan, lebih terbuka terhadap kehidupan modern. Banyak Mennonite saat ini menerima teknologi, hidup di tengah masyarakat umum, dan menggunakan fasilitas seperti mobil dan listrik. Aturan berpakaian mereka juga cenderung tidak seketat Amish, sehingga lebih mudah menyatu dengan budaya modern sambil tetap mempertahankan keyakinan inti. Bayangkan Amish dan Mennonite seperti dua cabang dari pohon yang sama. Akar mereka sama, tetapi tumbuh ke arah yang berbeda. Masing-masing menafsirkan iman dan nilai dengan caranya sendiri. Fleksibilitas ini membuat Mennonite menyebar ke berbagai negara, dengan sekitar 2 juta anggota di Amerika Utara, Eropa, Afrika, dan wilayah lainnya. Untuk benar-benar memahami perbedaan hidup Mennonite, kamu perlu melihat keseharian mereka. Di dalam rumah Mennonite tradisional, sumber cahaya hanya berasal dari lampu minyak. Dekorasinya sangat sederhana tanpa lukisan di dinding. Hanya barang yang benar-benar dibutuhkan. Saat berdoa dan makan, ada susunan tempat duduk khusus. Anak perempuan duduk di kedua sisi, sementara pemimpin dan putranya berada di ujung meja. Seluruh makan dilakukan dalam keheningan penuh. Tradisi yang dipertahankan selama berabad-abad. Menu mereka mencerminkan kesederhanaan hidup, seperti kacang-kacangan, sup sayur sederhana, dan sosis. Rasanya seperti memilih hidup di abad ke-19. Namun ini bukan soal kekurangan, melainkan soal fokus. Tanpa gangguan hiburan modern, media sosial, atau budaya konsumtif, perhatian mereka tertuju pada keluarga, komunitas, iman, dan pekerjaan yang bermakna. Inti dari keyakinan mereka adalah pasifisme total. Mereka menolak terlibat dalam kekerasan dalam bentuk apapun, yang kadang membuat mereka berbeda pandangan dengan pemerintah saat masa perang. Komitmen pada kesederhanaan berarti menjauhi kemewahan berlebihan dan menekankan pentingnya keluarga, kebersamaan, serta kerja keras yang jujur. Solidaritas bukan sekadar gagasan, tetapi cara hidup nyata, di mana anggota komunitas saling membantu menghadapi setiap tantangan. Sebagai penganut Anabaptis, Mennonite melakukan baptisan orang dewasa. Tetapi hanya bagi mereka yang mampu mengakui iman kepada Kristus, prosesnya bisa dengan cara menyelamkan, memercikan, atau menuangkan air dari kendi. Namun yang terpenting adalah keputusan sadar sebagai orang dewasa untuk berkomitmen pada iman dan komunitas. Di beberapa gereja Mennonite, perjamuan kudus mencakup pembasuhan kaki, serta pembagian roti dan anggur. Ini menjadi simbol kerendahan hati
dan pelayanan yang mungkin terasa asing bagi banyak orang Kristen modern. Perjamuan kudus dipandang sebagai tindakan simbolis yang mendalam untuk mengenang pengorbanan Kristus. Ada komunitas yang melakukannya setiap 3 bulan. Ada juga yang hanya 2 kali setahun, sehingga terasa lebih jarang dan lebih bermakna dibanding praktik mingguan atau bulanan di gereja umum. Ada pula tradisi cium kudus yang diberikan di pipi, tetapi hanya antar anggota dengan jenis kelamin yang sama di gereja konservatif. Mennonite modern biasanya hanya berjabat tangan. Namun di komunitas tradisional, bentuk kasih dan persekutuan ini masih dipraktikkan. Ibadah hari Minggu bisa terlihat seperti gereja Injili dengan nyanyian, doa, kesaksian, dan khotbah. Tetapi banyak yang menampilkan nyanyian 4 suara tanpa alat musik yang menciptakan suasana berbeda dari musik ibadah kontemporer. Dalam kelompok Mennonite Orde Lama yang paling konservatif, anak-anak mulai sekolah pada usia 6 tahun dan selesai pada usia 13 tahun, hanya itu. Waktu tersebut dianggap cukup untuk mempelajari dasar membaca, menulis, dan berhitung. Lalu pendidikan formal mereka benar-benar berakhir. Namun komunitas Mennonite lainnya mendirikan sekolah sendiri yang menyediakan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Bahkan sampai perguruan tinggi melalui seminari dan universitas, Eastern Mennonite University, yang didirikan lebih dari 100 tahun lalu pada tahun 1917. Berkembang menjadi institusi seni liberal yang dihormati dengan program pascasarjana dan seminari. Universitas ini juga memiliki tim olahraga kompetitif yang ikut serta dalam kompetisi nasional, menunjukkan bagaimana sebagian komunitas Mennonite menyeimbangkan pendidikan, iman, dan kehidupan siswa yang menyeluruh. Hal ini menciptakan perbedaan pandangan di antara komunitas Mennonite. Banyak keluarga Mennonite modern memilih menyekolahkan anak mereka ke sekolah umum. Sementara kelompok konservatif lebih memilih sekolah dalam komunitas untuk menjaga nilai tradisional. Anak-anak yang lulus pada usia 13 tahun tidak dianggap kurang pendidikan, tetapi dinilai siap mempelajari keterampilan praktis agar menjadi anggota komunitas yang produktif seperti bertani, bertukang, mengelola rumah tangga, dan berbagai kemampuan lain untuk hidup mandiri. Kehidupan di komunitas Mennonite berjalan dengan ritme yang sangat berbeda dari dunia modern. Dan memahami pola ini menunjukkan bagaimana mereka menata seluruh hidup mereka. Dari Senin hingga Sabtu, hari dimulai saat fajar. Mereka bangun pagi untuk mengerjakan pekerjaan berat seperti bertani, pertukangan, dan berbagai usaha yang membutuhkan cahaya matahari serta tenaga fisik. Namun hari Minggu benar-benar berbeda. Minggu adalah hari istirahat sepenuhnya tanpa pekerjaan. Hanya waktu untuk kembali terhubung dengan keluarga dan seluruh komunitas. Mereka berkumpul untuk ibadah di gereja, di mana kehidupan rohani menjadi pusat perhatian. Ini adalah kegiatan komunitas sepanjang hari yang memperkuat ikatan sosial dan nilai bersama. Pakaian mereka mencerminkan komitmen pada kesopanan dan kesederhanaan yang menjadi tanda visual keyakinan mereka. Pada hari Minggu, perempuan mengenakan gaun panjang yang tertutup. Dan pada hari biasa, sering terlihat motif bunga yang lembut. Perempuan yang sudah menikah memakai penutup kepala hitam sebagai tanda komitmen. Sedangkan yang belum menikah bisa memakai penutup putih atau tanpa penutup, sehingga status seseorang mudah dikenali. Perempuan Mennonite tidak diperbolehkan memakai riasan, perhiasan, atau aksesori mode. Mereka tidak mengecat kuku, memakai anting, atau bentuk hiasan lain karena dianggap dapat menumbuhkan kesombongan. Para pria mengenakan pakaian kerja sederhana yang cocok untuk aktivitas harian di ladang maupun bengkel. Di komunitas Mennonite, lumbung bukan sekadar bangunan untuk menyimpan alat pertanian atau gandum, tetapi pusat kehidupan sosial. Jika kamu pernah melihat foto komunitas ini, lumbung besar dan kokoh itu sangat mencolok. Dan ada alasan mengapa bangunan itu begitu menonjol. Lumbung memiliki makna jauh lebih dari sekadar fungsi. Di sanalah pernikahan dirayakan, pertemuan komunitas diadakan, dan banyak peristiwa penting berlangsung. Tradisi membangun lumbung juga menunjukkan cara kerja komunitas mereka yang unik. Pembangunan lumbung dilakukan secara bersama-sama. Ini bukan hanya tentang pekerjaan fisik, melainkan acara komunitas di mana makanan dibagikan. Cerita diwariskan dari generasi tua ke generasi muda,
dan keterampilan dipelajari langsung melalui praktik. Bayangkan sebuah proyek pembangunan di mana seluruh komunitas hadir, bekerja beberapa hari, makan bersama, dan membangun bukan hanya bangunan, tetapi juga hubungan yang lebih kuat. Lumbung tersebut dibangun dengan metode tradisional dan bahan lokal. Dirancang agar menyatu dengan lingkungan sekitar. Banyak di antaranya telah berdiri lebih dari 100 tahun dan tetap kokoh, serta berfungsi dengan baik. Lumbung itu mencerminkan nilai Mennonite tentang kualitas kerja, kerja sama komunitas, dan membangun sesuatu yang bertahan lama. Bagi Mennonite koloni lama, di daerah terpencil seperti Bolivia atau Belize, cara mereka menghadapi kematian menunjukkan pandangan berbeda tentang hidup dan martabat. Ketika seseorang meninggal, jenazah diletakkan dengan hormat di rumah di atas pasir lembab, ditutup kain dan dikelilingi es untuk memperlambat proses alami. Hal ini memungkinkan acara penghormatan yang biasanya berlangsung 3 hari, tetapi hanya pada siang hari sementara malam digunakan untuk beristirahat. Ini bukan karena kurangnya fasilitas modern, melainkan pilihan untuk menjadikan kematian sebagai pengalaman komunitas. Bukan urusan pihak luar, seluruh anggota komunitas ikut merawat jenazah dan mendukung keluarga yang berduka dengan cara yang jarang ditemui di dunia modern. Setelah masa penghormatan selesai, almarhum dimakamkan dengan pakaian putih sederhana sebagai simbol kemurnian dan harapan akan hidup kekal. Kuburan Mennonite sangat sederhana tanpa tanda mewah atau salib besar. Biasanya hanya ada batu datar dengan nama, tanggal lahir, dan tanggal wafat. Pendekatan ini mencerminkan cara hidup mereka, tanpa pamer, tanpa persaingan status, hanya martabat dan dukungan bersama. Bahkan dalam kematian, fokus tetap pada karakter dan kontribusi seseorang, bukan pada kekayaan materi. Untuk benar-benar memahami siapa itu orang Mennonite saat ini, kita harus melangkah lebih dari 500 tahun ke belakang, ke Eropa abad ke-16. Sebuah periode yang penuh dengan perubahan sosial dan agama yang besar. Gereja Katolik, yang telah dominan selama berabad-abad, mulai mendapatkan kritik yang semakin besar dari para reformis seperti Martin Luther. Namun, kisah tentang Mennonite tidak hanya dimulai dari reformasi Protestan. Menno Simons, seorang mantan imam Katolik dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Belanda, muncul sebagai tokoh penting pada awal abad ke-16, terpengaruh secara mendalam oleh gerakan Anabaptis. Simons memutuskan untuk mengambil langkah yang melampaui reformasi yang dilakukan oleh Luther. Dia dan para pengikutnya berusaha menjalani kehidupan mereka dengan cara yang lebih otentik dan sederhana, mengikuti prinsip-prinsip inti seperti kedamaian, kerendahan hati, dan kesederhanaan, yang membuat mereka bertentangan dengan otoritas Katolik maupun Protestan. Mereka berkomitmen untuk menjalani kehidupan yang sepenuhnya damai, menghindari hierarki sosial dan kekayaan material yang menantang struktur kekuasaan pada masa itu. Namun, keyakinan mereka tidak tanpa konsekuensi yang serius. Mennonite menghadapi penolakan yang besar dari berbagai otoritas agama dan pemerintahan yang melihat praktik mereka sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. Meskipun menghadapi penganiayaan, penahanan, dan bahkan hukuman, mereka tetap teguh, membangun komunitas yang erat dan berfokus pada iman serta nilai-nilai yang mereka pegang. Penganiayaan awal ini membentuk pemahaman mereka tentang kesetiaan komunitas dan saling mendukung yang terus bertahan hingga kini. Keinginan mereka untuk menderita demi keyakinan mereka, tanpa mengorbankannya, membentuk pola-pola komitmen yang mendefinisikan komunitas Mennonite hingga berabad-abad kemudian. Kisah bagaimana Mennonite menyebar ke seluruh dunia mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi serta peluang yang mereka ambil. Seiring berjalannya waktu, berbagai cabang iman Mennonite muncul, masing-masing mengembangkan interpretasinya sendiri tentang cara menjalani kehidupan yang saleh. Amis merupakan salah satu cabang paling tradisional, memilih untuk hidup dengan teknologi modern yang minim. Sementara komunitas Mennonite lainnya lebih terbuka untuk berinteraksi dengan masyarakat kontemporer. Pada abad ke-17, kehidupan di Eropa semakin sulit bagi Mennonite karena mereka menghadapi penolakan akibat keyakinan mereka. Namun, di seberang Samudra Atlantik, sebuah peluang muncul ketika William Penn, pendiri Pennsylvania dan seorang Quaker yang berkomitmen pada toleransi agama,
mengundang Menonit untuk menetap di Pennsylvania. Pada tahun 1683, tawaran Penn memberikan kebebasan beragama serta akses ke tanah subur di mana mereka dapat membangun kehidupan baru sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dengan keberanian dan harapan yang luar biasa, keluarga-keluarga Menonit melakukan perjalanan panjang dan berbahaya melintasi samudera untuk mencari masa depan yang lebih baik. Setibanya di Pennsylvania, mereka menemukan keamanan dan kesempatan untuk mendirikan komunitas di mana mereka bisa hidup sesuai dengan keyakinan mereka tanpa takut dianiaya. Lancaster County menjadi pusat kehidupan Menonit dan Amish, di mana pertanian mereka yang sederhana namun sangat produktif mencerminkan dedikasi, kerja keras, dan nilai-nilai spiritual mereka. Pola pemukiman yang berhasil ini kemudian diulang di bagian lain Amerika Utara dan akhirnya di seluruh dunia, menciptakan jaringan global komunitas Menonit yang ada hingga sekarang. Komunitas Menonit dapat ditemukan di seluruh dunia, masing-masing dipengaruhi oleh budaya lokal. Namun semuanya berlandaskan pada nilai-nilai yang sama, yaitu iman, kesederhanaan, dan keramahan yang luar biasa. Salah satu aspek paling menarik dari budaya Menonit modern adalah tradisi kuat. Mereka dalam memberikan keramahan yang menciptakan pengalaman perjalanan yang berbeda dari yang pernah dialami kebanyakan orang. Berbeda dengan kebanyakan pelancong yang memesan hotel. Banyak Menonit yang lebih memilih untuk tinggal bersama anggota komunitas lainnya saat bepergian. Mempererat hubungan dan saling percaya, meskipun jaraknya sangat jauh. Ada bahkan sebuah situs web bernama Mennonites on Your Way yang menghubungkan Menonit yang bepergian dengan tuan rumah yang bersedia membuka rumah mereka. Situs ini mirip dengan Airbnb, namun dirancang khusus untuk Menonit, memungkinkan mereka berbagi cerita, pengalaman, dan membangun ikatan di seluruh batas negara. Rasa komunitas global ini, yang dibangun di atas kepercayaan dan nilai bersama, menjadikan keramahan Menonit sangat unik. Para pelancong tidak hanya mendapatkan tempat untuk tidur. Mereka disambut ke dalam keluarga, diundang untuk berbagi makan, dan dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang menciptakan hubungan yang langgeng, bukan hanya akomodasi sementara. Jaringan global ini menunjukkan bagaimana komunitas tradisional dapat mempertahankan nilai-nilai mereka sambil beradaptasi dengan kenyataan modern. Mereka menggunakan teknologi dan koneksi global untuk memperkuat ikatan komunitas mereka, bukan untuk melemahkannya. Akhirnya, ada fenomena unik dan menarik yang dikenal dengan nama 6 derajat pemisahan Menonit. Intinya adalah bahwa setiap Menonit dimanapun di dunia dapat dihubungkan dengan Menonit lain melalui tidak lebih dari 6 orang. Namun seringkali jauh lebih sedikit. Kamu bertemu dengan seorang Menonit, memulai percakapan, dan tak lama kemudian kalian berbicara tentang nama keluarga, kerabat, atau afiliasi gereja. Dalam waktu singkat, kamu menemukan hubungan seorang kerabat yang tinggal di negara bagian lain. Seorang teman keluarga yang sama-sama kalian temui di acara gereja. Atau seseorang yang pernah bersekolah di sekolah Menonit yang sama puluhan tahun yang lalu. Fenomena ini menunjukkan betapa eratnya komunitas Menonit, yang meskipun tersebar di seluruh dunia, tetap mempertahankan ikatan sosial dan budaya yang kuat melalui perkawinan antar anggota, lembaga bersama, dan nilai-nilai yang sama. Meskipun penelitian tentang jaringan sosial menunjukkan bahwa orang biasanya terpisah oleh 3 hingga 6 derajat. Komunitas Menonit mempererat koneksi ini lebih jauh lagi karena rasa keluarga dan hubungan komunitas berbasis iman yang mendalam. Ini berhubungan dengan konsep jaringan dunia kecil dalam sosiologi dan matematika, di mana bahkan komunitas besar sekalipun dapat dihubungkan melalui beberapa hubungan yang mengejutkan. Namun, bagi Menonit, ini bukan sekadar hubungan statistik, melainkan hubungan nyata yang memberikan dukungan praktis, sumber daya bersama, dan komunitas yang sejati di seluruh benua. 15 fakta ini mengungkapkan bahwa komunitas Menonit jauh lebih kompleks, mendalam, dan menarik dari yang kebanyakan orang bayangkan. Dari pendekatan canggih mereka terhadap teknologi yang mengutamakan niat daripada penolakan, hingga sistem sosial mereka yang rumit yang menyeimbangkan kebutuhan individu dengan kesejahteraan komunitas, hingga jaringan global mereka yang mempertahankan nilai tradisional sambil beradaptasi dengan kenyataan modern. Fakta mana yang paling mengejutkanmu?
Bisakah kamu bayangkan hidup dalam komunitas dengan aturan yang sangat ketat dan ikatan sosial yang erat? Dan apa yang menurutmu masyarakat modern bisa pelajari dari pendekatan mereka terhadap teknologi, komunitas, dan kehidupan sederhana? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar dan senang mendengar perspektif yang berbeda tentang komunitas-komunitas yang menarik ini. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Aktifkan notifikasi agar kami bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sungguh berarti bagi kami. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.